Halo warga Kristus dan Shalom. Kali ini kita akan membahas tentang gereja menghujat Roh Kudus. Bagaimana cara gereja menghujat Roh Kudus dan apa kata Alkitab? Namun sebelum pembahasan, jangan lupa di-subscribe dan tekan notifikasi loncengnya agar mendapat info video terbaru dari kami. Oke? Kami pernah membahas beberapa video tentang Roh Kudus, linknya kami taruh di deskripsi. Menentukan ibadah yang secara spesifik diklasifikasikan sebagai menghujat Roh Kudus adalah hal yang kompleks dan sangat sensitif, karena penafsiran dan konteksnya bisa berbeda-beda antar denominasi Kristen dan gereja. Dalam Lukas 12 ayat 10, menghujat Roh Kudus dalam konteks Kristen adalah dosa yang dianggap tidak terampuni. Hal ini mengacu pada tindakan yang secara sengaja atau tidak sengaja menolak atau menghina pekerjaan Roh Kudus, meskipun telah melihat bukti nyata kuasanya. Lalu bagaimana cara gereja menghujat Roh Kudus? Yuk kita bahas. Toronto Blessing. Kita mulai dari sejarah dulu. Toronto Blessing atau Berkat Toronto adalah sebuah gerakan keagamaan yang dimulai pada tahun 1994 di Toronto Airport Christian Fellowship Church atau TACF yang saat itu dipimpin oleh John Arnott. Gerakan ini terinspirasi dengan manifestasi fisik seperti tawa tak terkendali, getaran, dan jatuh ke lantai yang diyakini sebagai tanda kehadiran Roh Kudus. Pada tahun 95, TACF menjadi pusat perhatian global dengan ribuan orang berbondong-bondong datang untuk mengalami Toronto Blessing. Gerakan ini menyebar ke berbagai gereja di seluruh dunia dan memicu kontroversi karena manifestasi fisiknya yang tidak biasa. Pengajaran Toronto Blessing menekankan pengalaman pribadi dengan Roh Kudus yang diwujudkan melalui manifestasi fisik seperti tertawa, menangis, getaran, jatuh ke lantai, atau khotbah dengan wahyu langsung dari Tuhan. Para pengikut Toronto Blessing percaya bahwa manifestasi fisik ini merupakan tanda kehadiran dari Roh Kudus yang kuat dan membawa pemulihan dan pencerahan. Popularitas Toronto Blessing mulai menurun pada akhir tahun 90-an. Saat ini TACF masih eksis, namun tidak lagi menjadi pusat perhatian global seperti pada masa jayanya. Toronto Blessing menuai banyak kritik dari berbagai pihak, terutama karena manifestasi fisiknya yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ? Cara ibadah yang salah. Ada beberapa hal ibadah yang dapat menghujat Roh Kudus. Pertama, ibadah meremehkan Roh Kudus. Banyak orang beranggapan bahwa Roh Kudus tidak setara dengan Allah, baik dalam kita berdoa atau sikap kita beribadah. Misalnya, khotbah tanpa menggunakan Alkitab. Pemimpin ibadah mengaku mendapatkan suara langsung dari Allah untuk berkhotbah di depan jemaat. Menyalahgunakan mujizat kesembuhan untuk kepopuleran atau kesombongan. Mengajarkan doktrin yang menyimpang dari ajaran Alkitab, atau mempunyai mindset bahwa Roh Kudus sebagai babu manusia yang bisa disuruh-suruh baik dalam kita berdoa atau dalam beribadah. Dan ibadah dengan nuansa yang terlalu euforia tanpa menghormati hadirat Tuhan. Dan tebak-tebakan penyakit atau masalah jemaat dalam ibadah. Kedua, ibadah yang memanipulasi Roh Kudus. Ibadah yang manipulatif mengabaikan pimpinan Roh Kudus, misalnya memaksakan jemaat untuk berbahasa roh, meminta uang atau materi kepada jemaat dengan alasan perpuluhan, buah sulung, atau doktrin teologi kemakmuran, berkomedi yang berlebihan selama sesi ibadah, mendapatkan pengakuan jika pemimpin gereja pernah keluar masuk surga atau neraka. Kami pernah membahas tentang pemimpin gereja yang pernah naik turun surga dan neraka. Linknya kami taruh di deskripsi. Yang ketiga, ibadah dengan sikap yang tidak pantas. Ada banyak hal ibadah yang tidak pantas. Misalnya, fokus ibadah hanya untuk mencari jodoh atau melihat wanita cantik atau cowok ganteng.
bermain HP selama sesi ibadah, tumpang tangan dan rebahan atau rebahan massal, berbondong-bondong ke altar untuk didoakan atau mendapatkan minyak urapan, roti, dan anggur perjamuan, holy laugh atau tertawa secara berlebihan, atau holy cry, menangis tanpa sebab, dan berteriak-teriak tidak jelas dalam ibadah. Cara kerja Roh Kudus dalam ibadah. Roh Kudus memainkan peranan penting dalam ibadah yang benar. Dia tidak hanya hadir dalam ibadah, tetapi dia juga bekerja secara aktif untuk memimpin, membimbing, dan mengubah umat Tuhan. Berikut ini adalah beberapa cara Roh Kudus dalam ibadah yang benar. Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang penuh dengan kekacauan. 1 Korintus 14 ayat 33. Dari ayat ini kita bisa tahu bahwa Allah tidak suka dengan kekacauan, apalagi dalam ibadah. Paulus pun mengajarkan untuk tetap tertib dan sopan dalam ibadah. 1 Korintus 14 ayat 40. Dalam menyembah Tuhan, kita dituntut selain menyembah dalam roh, kita juga menyembah dalam kebenaran, yaitu ajaran Kristen yang berdasarkan Alkitab. Yohanes 4 ayat 23-24. Tuhan juga menginginkan kita untuk beribadah dengan motivasi yang benar, tanpa ada maksud terselubung. 2 Korintus 3 ayat 18. Jangan membawa ajaran yang menyimpang di luar Alkitab dalam ibadah, karena Alkitab sudah lebih dari cukup untuk mengajar dan mendidik. 2 Korintus 3 ayat 16. Roh Kudus memberikan karunia-Nya sesuai dengan kehendaknya, tanpa dipaksakan manusia. 1 Korintus 12 ayat 4-11. Di dalam beribadah, kita harus memelihara kesatuan dan damai. Efesus 4 ayat 3. Jika kalian mempunyai tambahan ibadah yang benar sesuai dengan ajaran Alkitab, jangan lupa tulis komentar kalian di kolom komentar. Roh Kudus memainkan peranan penting dan esensi dalam ibadah yang benar. Dia menciptakan suasana yang kudus, memimpin penyembahan, membimbing firman Tuhan, membagikan karunia-karunia, membawa kesatuan, memberikan kekuatan, dan banyak lagi. Ketika kita beribadah dengan penuh keterbukaan dan kerendahan hati, Roh Kudus akan bekerja dengan kuat dalam diri kita untuk membawa perubahan dan pemulihan dalam hidup kita. Roh Kudus tidak memaksa dalam beribadah. Ibadah yang benar bukan hanya tentang ritual dan formalitas, tetapi tentang hubungan pribadi dengan Allah. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang gereja menghujat Roh Kudus. Beribadahlah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan keep on fire.